kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir kita dibutakan pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku, aku ini istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dia nikah lagi. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habib kok jadi ini. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya gak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan Mbak Helwa. Helwa Ya. dan ibundanya. Khair ya. Ibundanya, Ibunda. oke. Itu anaknya, putranya, Iya, putranya. umur berapa? 3 bulan. 3 bulan. Iya. Status kamu apa sekarang? Masih istrinya. Dari Habib Bahar. Habib Bahar bin Smith. Iya. Yang gondrong, Betul. Benar. yang gondrong warna kuning, Iya. bener ya? Benar. Oke. Kenapa kamu ada di sini? Aku mau speak up. Oke, sebelum saya mendengarkan speak up-nya kamu, Iya. saya pengen memastikan lagi. Kamu sudah yakin ingin berbagi cerita di sini? Aku yakin. Aku sangat yakin. Belum mulai sudah nangis ibunya. Kenapa ibu? Benar, saya sakit hati, Dok. Karena saya dilantarin sama anak saya. Saya gak pernah dikasih nafkah. Itu pun gak per bulan. Aku cuma dijadiin istri simpanan dia. Dia gak pernah datangnya cuma sekali. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Hah? Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nikah begini aja. Nikah pun cuma gini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama beliau, dengan semua identitasnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menikahi seorang wanita bernama Helwa Putri Fauzi, identitasnya, dan saya telah menikah hari Jumat 15 November 2024 pukul 20 WIB di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauzi Bahmid dengan maher cincin emas 2 gram berlian dengan berlian dan disaksikan oleh Nggak ada berlian. Nggak ada berlian sama sekali. Cincinnya cuma ini doang. Ini Iya, betul. Sebelum nikah sama saya, dia ngaku dia udah nggak punya istri. Dia udah cerai. Nunjukin surat permohonan cerai sama saya, cuman dikirim sekali dilihat. Jadi saya mau nikah sama dia. Awalnya aku pikir dia ini seorang Habib, ya kan? Aku mau nikah sama dia karena aku pikir dia tuh orang yang baik. Ternyata enggak. Dia cuma mempermainkan keluarga aku, mempermainkan aku sama pernikahan kita. mulai dari Habib pada waktu itu, orangnya bagaimana? Orangnya baik, romantis. Cuman setelah nikah udah berubah semua. Oke. Mohon maaf ya, kok kamu mau menikah cuma dengan surat seperti ini? Aku pikir Kita nikah dibutakan pakai buku nikah, ternyata cuma pakai surat doang. Ditanya buku nikah, dia bilang entar nanti dibikin. Pokoknya aku tanya terus buku nikahnya mana, dibilang nanti, gampang itu. Dia ngomong gitu terus. Terus mau nikah, dia bilang HP-HP-nya tuh dikumpulin pakai mampan, dikumpulin semua, nggak boleh Nggak ada ada yang mahar foto-foto. juga. Mahar pun nggak ada, Mas kawin. cuman mas kawin ini nggak ada foto sama sekali. Di video juga nggak Di ada. video Nggak boleh. pakai HP-nya dia sendiri. Kalau Kita- dari pihak kita nggak boleh. Nggak boleh. Berarti kamu nggak ada satupun foto dan Nggak boleh. video pada Nggak ada. waktu Nggak boleh. ijab kabul dan lain sebagainya. Jadi dia kirim ke kita foto pernikahan mereka berdua tuh cuman Helwa sendiri dia potong. Kita minta dikirim, dia nggak mau. nggak kasih. Dia nggak kasih. Dia rahasiakan. Dia rahasiakan, dia nggak mau orang tahu. Ini pun dia nggak tahu kita punya. Kita awalnya nggak Kita kenal nggak tahu, sama kita buta. Nggak kenal sama dia sama sekali. Nggak tahu dia tuh yang mana. Kalau aku gitu. ibu,
nggak mungkin aku mau jodohkan anak aku dengan suami orang, nggak mungkin. Anak aku satu-satunya, perempuan satu-satunya yang bisa membuat bangga saya. Tapi kok tiba-tiba kok saya mau kasih nikah anak aku sama dia. Di situ yang aku nggak pikir. Ibu nggak tahu bahwa dia sudah berkeluarga? Aku nggak tahu, soalnya waktu itu dia ngomong sama Helwa, dia cuman ada istri tinggal satu, dia bilang ke aku. Tapi itu pun dia sudah cerai. Minta duit nafkah pun dia ngasih nggak per bulan. Sesuka dia. Ngasihnya sesukanya dia aja gitu. Yang pertama 1 juta. 1 juta itu pun jadi menurun jadi 300. Selama berapa lama itu? 400, 500. Selama Ada berapa bulan ya? 3 kali ya. Selama 4 bulan ya? Enggak, maksudnya 1 bulan itu 3 kali dia ngasih gitu. Juga nggak cukup, cuma aku juga kan punya usaha kecil-kecil di kampung. Jadi nambah-nambah gitu. Soalnya ngomong sama dia kayak percuma aja gitu. Dia cuma mempermainkan aku. Begitupun aku hamil, dia nggak pernah datang. Mau pergi USG nggak punya duit, kita jual cincin abah aku. Cincin yang dikasih sama abah aku jual buat USG anak aku. Datang cuma mau berhubungan aja. Oh, dia datang cuma mau gitu-gitu aja. Nggak pernah diajarin tentang agama atau apa gitu, nggak pernah cerita tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Dia datang cuma seenaknya dia doang. Jadi aku nanya ke Helwa, kamu ngomong sama dia ngomong apa tentang masa depan atau apa? Nggak ada mama. Loh, kok ngomong apa aja? Kata dia gitu. Dia ngomongnya cuma mau bilang, aku mau nikah lagi. Aku Gitu mau cari aja. istri baru lagi. Nikah lagi, aku mau cari istri baru lagi. Kayaknya enak deh mau cari istri baru lagi. Dia ngomongnya gitu terus. Nggak pernah ada ngomong tentang keluarga atau apa, nggak pernah sama sekali. Terus respon kamu apa? Aku cuma diam, Sakit hati. sakit hati. Cuma pendam sendiri. Cuma mempermainkan gitu. Kalau orang memang suami istri, biar bagaimanapun harus suami itu punya pakaian itu ada di rumah yang istri yang ini tinggal gitu. Tapi ini dia malah kayak permainkan anak aku aja gitu. Apa yang dia cerita yang kemarin itu nggak seperti ekspektasi saya, nggak sama. Oke. Iya. Nggak pernah dibimbing agama gitu? Nggak Nggak pernah ada. sama sekali. Pernah. Sholat bareng? Pernah. Cuma sekali doang. Cuma sekali. Sampai sekarang. Diajarin ngaji, dia berikan ilmu-ilmu keagamaan. Nggak ada. Aku pikirnya mau nikah sama dia tuh dia bisa membimbing aku, ngajarin aku tentang agama, apa yang aku nggak tahu dia bisa ngajarin. Tapi ini nggak ada sama sekali. Aku juga heran. Kok aku nikah seperti ini, kayak kayak jadi istri penyimpanan gitu loh. Istri simpanan. Datang cuman seenak maunya dia doang. Terus sampai nangis-nangis ke mama. Bilang kok aku nikahnya kok cuman seperti ini. Aku nggak ada suami. Aku kayak berpikir aku kayak janda gitu loh. Begitupun anak aku dia nggak pernah jengukin pun cuman aku pas lahiran aja doang. Dia ajanin sudah dia langsung pulang. Sampai sekarang dia nggak nengokin anaknya. Aku sendiri sakit ya, soalnya aku punya suami ya. Aku hamil kan tidur dengan suami. Kok kamu hamil tidur dengan mama? Salah ini. Ini ajaran apa? Harus kamu punya suami itu lindungin kamu, siaga, ibu-ibu lagi mengandung ini harus suami di samping, bukan mama. Aku bilang ke dia nangis. Aku bilang kita harus banyak sabar aja. Lama-lama kita nggak kuat, begini terus. Ke dia, Habib, ini Helwa lagi mau ulang tahun. Dia bilang, iya aku tahu. Mama tenang aja, aku mau kasih kejutan buat Helwa. Oh iya Habib. Nah udah. Terus waktunya Helwa lagi hamil juga. Helwa lagi dekorasi rumah, pakai balon-balon apa. Aku buatkan cake-nya. Aku pikir biasa kita punya suami kan suka ngasih kejutan. Pas di tanggal 12, jam 12 itu kan biasa suami suka kasih kejutan kan. Jadi aku pikir mungkin dia juga gitu. Karena dia bilang dia mau ngasih kejutan. Jadi pas aku bikin cake, jajan macam-macam kan aku bikin. Tiba-tiba dia nggak datang sampai jam 12. Kita berdua aja yang bikin ulang tahun. Nggak datang. Nanti besoknya. Nggak memberikan ucapan juga? Enggak. Nanti besoknya jam 12 malam. Dia datang dengan cake 1.
Terus dia bilang ke aku dia ada bawa bunga juga. Cuma bunganya dia sudah kasih di orang lain, udah. Terus cake-nya dia kasih ke Helwa, dia bilang, Mama masuk dulu, aku mau ngomong penting sama Helwa. Aku pikir, oh mungkin kejutan yang dia ngomong kemarin. Dia panggil Helwa ke teras belakang, dia bilang, istrinya yang satu di Kalimantan lagi hamil 6 bulan. Di situ Helwa hancur, aku pun hancur, dan aku ngundang dia sama teman-temannya kan banyak di bawah. Terus aku bilang, kamu naik sini dulu, aku mau ngomong. Di situ yang aku marah dia. Aku bilang, niat kamu dan tujuan kamu nikah sama anak aku itu apa? Dia bilang dia cinta, dan itu pun ada rekaman. Aku sementara ngamuk dia, dan sementara Helwa juga nangis, aku juga nangis. Aku nangis, aku bilang, tujuan apa kau nikah sama anak saya? Dia bilang dia cinta. Kau cinta di hari bahagianya, kau hancurkan hidupnya, kau hancurkan dia. Anak saya satu-satunya nggak pernah seperti ini yang orang bikin. Cuma kau ini yang berbuat anak saya hancur. Kau tahu ini batinnya tergoncang, dia lagi mengandung. Kalau nggak ada aku di sini, bagaimana hidup dia? Aku di sini aja nggak punya pekerjaan, tinggal jauh. Gelap lagi di sana. Aku bilang ke dia gitu. Dia bilang, sabar mama, aku sayang sama dia gini-gini. Aku bilang ke Helwa, kalau kamu gak hamil, aku udah bawa pulang kamu ke daerah. Karena kamu hamil dengan dia harus bertanggung jawab dan akan aku lapor dan semuanya aku akan buka. Aku bilang ke dia gitu. Apa kata dia? Diam. Dia diam. Dia memang hancurkan hidup kami. Kami sempat makan nasi pakai teh manis. Disiram pakai teh manis. Karena nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa. Soalnya kita minta duit, dia nggak pernah balas WA. Helwa kan foto. Helwa kan foto kulkas sama tempat beras itu. Helwa bilang sudah habis, makanan di sini sudah habis. Kulkas juga sudah nggak ada bahan makanan. Terus tunggu belum ada. Puasa nih loh dokter. Tunggu nggak ada. Kita di mana coba dok? Kita kan di kampung biasa makan nasi siram teh. Jadi kita sudah biasa hidup susah. Aku bilang Helwa nasi siram teh. Iya mama nggak apa-apa. Makan nasi siram teh. Aku kirim foto ke dia bilang aku di sini 3 hari belum makan. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Di situ yang aku heran, seorang Habib kok jadi ini. Kita berdua nggak ada yang bantu kita, nggak ada satupun yang mau lihat kita. Kita nggak tahu mau ke siapa. Untung kita masih punya Umi yang bisa lihat kita. Aku video kirim ke dia. Dia bilang di sini juga aku nggak makan 3 hari. Dia balas itu. Aku sempat WA sama saudara-saudaranya. Aku bilang tolong kalian coba lihat saudara kalian ini. Kenapa anak saya dibuat begini. Aku kecil gini-gini. Mereka nggak coba, mereka lepas tangan. Kita cuma minta perlindungan. Kita minta tanggung jawab. Kita cuma minta keadilan. Dia nggak punya hati nurani. Iya, aku bilang ke dia, kamu datang, ini istri kamu mau melahirkan. Kamu datang, ini istri kamu mau melahirkan. Aku sempat videoin Helwa jalan-jalan sakit perut di rumah sakit itu. Aku ngantar Helwa jalan-jalan pakai infus itu. Dia nggak respon, bilang kesian atau apa, nggak ada rasa ibanya sama Helwa. Aku bilang kau nggak datang, istri kamu mau lahiran. Kalau sampai lahir siapa yang mau azan, mau orang lain yang azan atau kau? Tiba-tiba dia datang. Tapi kita waktu lahiran itu ibunya sempat dampingi kita, mertuanya Helwa. Tapi si Baharnya nggak marah. Dia datang habis azan, gendong si baby, terus dia pulang. Oh cuma habis azan pulang? Habis azan pulang, nggak datang lagi lihat Helwa. Terus kita minta bilang, ini nanti mau pakai biang. Dia bilang gak usah pakai biang, Helwa aja yang urus. Pakai apa? Pakai biasa kasih mandiin ade, apa kan biasa kan ada babysitter gitu kan, tapi kita kan nggak pakai gitu. Jadi
orang itu kan di kampung itu kan harus bayar 2 juta. Dia bilang, kamu yang ngurus supaya kamu ini. Dia bilang ke Helwa. Terus tante aku yang dari Surabaya datang, dia bilang, kok gitu? Kok suruh orang baru lahiran kok nyuruh ngurus? Orang lahiran itu kita yang ngurus, makan minum. Karena kan banyak jahitan apa kan. Terus udah aku minta bantuan sama saudara di Manado. Dia kirim aku duit 2 juta untuk bayar orang itu. Tante aku yang dari Surabaya datang, dia bilang, kok gitu? Kok suruh orang baru lahiran kok nyuruh ngurus? Orang lahiran itu kita yang ngurus, makan minum. Karena kan banyak jahitan apa kan. Terus udah aku minta bantuan sama saudara di Manado. Dia kirim aku duit 2 juta untuk bayar orang itu. Terus kita keluar dari rumah waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal 20 lebih. Iya, Sekitar aku 20 lebih. kita berdua jual semua yang ada di rumah itu. Perabot rumah. Kenapa? Karena kita mau makan minum, dapat duit dari mana? Mau beli susunya Dede. Oh nggak dikasih biaya juga? Dia kasih dari tanggal 21, 500.000. 21 apa nih? 21 kemarin, Satu kemarin. Oktober. Baru kasih 500.000. 500.000 dia ngasih. Kan Helwa foto kulkas juga, foto tempat itu semua bilang bahan makanan habis. Dia kasih ke anak santri 500.000. Terus aku bilang ke Helwa, kita nggak makan nggak apa, yang penting Dede punya susu sama pampers. Terus pas kita minta laundry sama orang laundry datang, kita punya laundry kan biasa bawa ke pondok itu suruh laundry kan. Sampai seminggu, 2 minggu baru diambil, kita mau pakai baju juga nggak ada. Jadi aku putuskan Helwa mendingan pakai laundry yang di daerah di dekat sini aja. Terus waktu kemarin itu orang laundry itu datang, terus ditanya, ibu mau kemana? Kita mau pulang kampung. Aku bilang gitu. Dia bilang, ini barang-barang ini nggak mau ngapain? Terus Helwa bilang mau jual. Terus dia bilang beli aja, aku beli aja. Kita jual aja ke dia. Sakit memang. Kapan Helwa dan Ibu tahu bahwa Habib ini punya banyak masalah hukum? Dia yang kasih tunjuk. Dia yang kasih lihat ke kita. Kasih lihat kita, dia ngomong sendiri. Dia yang ngomong sendiri, dia yang Kapan itu? perlihatkan. Sudah Waktu abis nikah ya. Iya, habis nikah. Abis Apa nikah. penjelasan beliau pada waktu itu? Dia yang nunjukin sendiri? Iya. Dia kasih penjelasan pada waktu itu? Dia kasih penjelasan. Dia di sini, kita dua jadi diam aja. Apa penjelasan beliau? Dia cuma bilang ini dia kemarin ada masalah di sini. Terus dia pernah bawa di Nusa Kembangan, terus di Gunung Sindu lah, apa gitu aja. Tapi kita nggak tanggapi gitu. Oh, Ibu nggak tanggapin? Nggak, Padahal kan nggak. itu suatu hal yang negatif, pernah di penjara Iya. atau apa. Dia ceritakan tapi Ibu nggak tanggapin. Helwa juga nggak tanggapin? Enggak. Beliau tahu Ibu dan Helwa mau kesini ke tempat ini? Nggak ada. Mau speak up? Enggak Nggak, beliau nggak tahu kita di mana, dan aku cuma pernah ngomong ke beliau dan Helwa juga waktu itu kan kita sudah jual barang semua, tapi dia nggak jawab, dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak kasih jawaban pun tidak. Oh, sudah ngomong bahwa akan keluar dari rumah. Iya. Dan kita cuma kasih tinggal fotonya saja sama yang lain-lain kan. Saya nggak ngerti ya. Ini juga bukan nikah siri namanya? Enggak, dia bilang kan aku kan nanya, ini nikah siri enggak? Oh iya. Ada kewa ada buku nikah ada, gitu aja. Oke. Udah. Tapi ini namanya definisinya nikah siri. Ini namanya siri ya? Iya. Oke. Gitu. Tapi dia ngomongnya bukan nikah siri. Iya. Setelah habis nikah, adik aku kan nanya, enggak, aku yang nanya ke adik aku, kenapa kau nggak tanya tadi, bilang buku nikahnya mana? Terus dia bilang, kau aja yang nanya. Terus aku nanya, buku nikahnya mana? Gampang, buku nikahnya sebentar bikin. Tanya gitu, lucu gitu. Ini istrinya ada berapa ya? Nggak tahu juga. banyak. Dia bilang kan ini istri terakhir. Dia ngomong sama aku nih istri terakhirnya. Tahu-taunya dia nikah lagi. Oh, nikah lagi? Dan nikah lagi. Kamu Dia tahu dari? enggak, dia bilang gini ya. Waktu umur kandungan 1 bulan kan dia bilang mau ke acara itu di Pontianak. Pontianak. Nah, terus dia ke acara Pontianak, dia pulang dia kasih baca WA ke Helwa. Dia bilang dia lupa ngasih tahu ke aku bahwa dia punya istri lagi di Pontianak. Di Pontianak. Terus Helwanya ngambek. Helwa bilang kalau memang dari kemarin aku tahu kau punya istri lagi, aku nggak nikah. Karena kau bilang istri 1 aja kau sudah cerai.
Tiba-tiba sudah ada lagi, kau sudah baikan. Kok sekarang malah ada lagi istri yang kau lupa. Gak ada orang punya istri orang lupa. Gitu. Jadi kita ini seperti dibodohin aja. Gitu. Dia kasih hancur hidup anak saya. Apa yang langkah yang kamu mau ambil Helwa sekarang? Aku cuma mau minta keadilan. Dan, Keadilan seperti apa yang kamu inginkan? dia harus bertanggung jawab sama anak saya. Kasih nafkah yang penuh. Dan buat aku udah nggak mau balikan lagi sama dia. Aku udah mau minta cerai sama dia. Udah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Aku pernah minta cerai sama dia. Dia bilang dia nggak mau ceraiin istri-istrinya gitu. Ibu, apa yang ibu inginkan sekarang dengan beliau? Saya inginkan anak saya terlepas dari dia. Dan tanggung jawab full kepada cucu saya. Itu aja. Karena dia sudah hancurkan anak saya. Hidup anak saya. Saya punya anak-anak di Manado, di Maluku berantakan. Gak ada yang tanggung jawab saya sama anak saya. Saya di sini cuma setahun ini saya cuma jaga istrinya. Kan ini tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab saya. Ibu masih pengen beliau menjadi suami anak ibu? Amit-amit, gak mau aku. Aku lihat aja aku takut. Tapi kamu masih mau komunikasi dengan beliau? Udah nggak? Udah sudah mau sebulan ini gak komunikasi. Masih tinggal di rumah itu? Enggak, kita sudah keluar, menghilang. Tempat tinggal kita juga kita rahasiakan. Dia nggak cari? Dia nggak cari. Dia cuma cari video anaknya. Minta ke saya tolong kirim video anaknya. Tapi saya nggak balas Oh, dia masih chat ibu? chat saya. Oke. Kalian pengen apa ini? Hanya diviralkan? Hanya ingin kasih tahu publik? Atau pengen dilaporkan? Dua-duanya. Dua-duanya. Aku mau diviralin. Diviralin biar Mau dilaporkan aja bahwa ini atas penipuan. Dia karena nikah sama gini, aku nih. kalau nggak kayak gini nanti merembet lagi perempuan-perempuan lain yang nanti Perempuan lain yang menjadi korban. korban lagi. Biar yang kemarin itu waktu Helwa masih hamil muda itu kan saya pernah berpikir kan gini, Helwa mungkin Habib Bahar ini udah sampai ke kau ini yang dia nanti terbuka kedoknya. Karena perempuan yang lain itu kan gak berani. Mereka mungkin takut juga kan. Memang kita juga takut. Cuma mau bagaimana kalau kita gak gini, nanti kita diginin terus. Dan kita akan tunduk-tunduk terus takut sama dia dengan seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu. Jadi otomatis kita harus bangkit dan harus kuat semangat untuk menuju ke kau punya mimpi-mimpi yang ada tuh, jangan sampai dia korbankan kita seperti ini. Aku bilang ke Helwa gitu. Karena kita di sini mau makan aja susah. Untung ada Umi yang bantu-bantu kita. Dan aku di sini mau minta pertolongan kepada Dr. Richard, mau minta perlindungan. Soalnya aku takut. Di sini maksudnya aku nggak mau bawa-bawa nama Habib atau bawa nama kiai atau ustadz Ulama. di sini. Aku cuma mau speak up tentang rumah tangga aku sama si Habib Bahar. Jadi aku di sini mau minta pertolongan pada Dr. Richard. Kenapa kamu mau minta tolong saya? Karena Dr. Richard kan sering menolong orang. Dan kami juga nggak tahu mau minta tolong kepada siapa. Kamu mau minta tolong apa dengan saya? Mau minta tolong perlindungan untuk aku sama anak aku dan mami aku. Sekarang saya tanya Helwa dulu ya. Kamu pengennya apa? Pengennya pisah sama dia. Kamu punya kuasa hukum? Nggak punya sama sekali. Helwa, saya nggak mau ikut campur dengan permasalahan orang lain. Iya. Siapapun dia, apapun masalahnya, dia orang baik, dia orang jahat. Saya kan tidak kenal dengan beliau. Saya nggak pengen cari masalah dengan siapapun. Saya sebagai manusia biasa, saya bantu apa yang bisa saya bantu.
saya kenalkan, paling ibu jangan nangis, ibu kalau nangis buat saya jadi, hati saya jadi sedih. Saya ngerasa sih, apa yang kalian rasakan saya rasain sih. Saya coba sambungkan dengan tim kuasa hukum saya aja. Nanti silakan berbicara dengan tim kuasa hukum saya nanti. Baik buruknya nanti silakan nanti kuasa hukum saya bantu kamu nanti. Saya coba bicara dengan beliau. Tapi saya nggak mau terlalu ikut campur karena ini kan masalah rumah tangganya kamu. Betul. Kamu ceritakan saja, ya kalau misalnya kamu bisa mendapatkan keadilan dari sana ya silakan. Kalau kamu butuh bantuan saya, apa yang bisa saya bantu, saya coba bantu untuk kamu. Tapi sekali lagi bukan saya nggak bisa atau nggak mau bantu terlalu dalam karena saya nggak pengen terlibat terlalu dalam dengan permasalahan ini. Saya tahu kamu lagi ada masalah banget, saya tahu kamu menderita banget, saya tahu kamu kesel banget. Yang saya bisa ya saya coba berikan ruangan ini untuk berbicara supaya mudah-mudahan gak ada orang lain dan saya coba kenalkan dengan kuasa hukum saya. Apalagi bisa saya bantu ibu? Terima kasih dok. Saya minta perlindungan aja. Karena saya nggak sanggup. Saya juga takut. Karena dia punya Banyak kaki tangan. banyak kaki tangan di luar sana. Dan dia orangnya yang saya tahu. Dia seperti apa saya tahu. Dia arogan. Saya cuma minta itu aja.